Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kita senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar daring pada masa pandemi COVID hari ini. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan pertemuan yang keempat ya kita kali ini, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hikmah dalam penggunaan alat bersuci ya. Alat bersuci itu pokoknya dalam hal ini adalah air ya. Di dalam agama Islam, air itu penting sebagai sarana ibadah. Air juga diperlukan untuk bersuci sebagai salah satu syarat sebelum menunaikan sholat yang merupakan ibadah pokok dalam ajaran Islam. Nah, berwudu sebagai salah satu syarat sebagai salah satu syarat sah sholat dilakukan dengan cara membasahi atau mencuci bagian-bagian tertentu dari anggota badan dengan air bersih atau suci yang mensucikan. Pada kenyataan yang kita hadapi di dunia ini pun, air merupakan benda yang yang sangat bermanfaat bagi manusia. Seringkali menimbulkan masalah dan bencana. Nah, secara langsung dan tidak, manfaat dan persoalan yang berkaitan dengan air pada dasarnya itu akibat tindakan manusia. Sementara itu, cara kita berperilaku sehubungan dengan air tampaknya lebih banyak diatur dalam hadis ya, misalnya permintaan seseorang yang tidak boleh ditolak, apalagi persediaan yang cukup. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk melakukan sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Biasanya hal ini terkait dengan panjangnya musim kering sehingga membahayakan kehidupan tanaman, binatang, dan manusia. Nah, manfaat utama air di muka bumi ini adalah sebagai sumber dan pemeliharaan kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kehidupan tumbuhan, hewan, dan segala kehidupan lainnya itu di muka bumi terjadi dengan adanya air. Betapa pentingnya keberadaan air di lingkungan kita. Coba mari kita simak beberapa slide berikut ini mengenai materi tentang hikmah alat-alat bersuci yang intinya adalah air sebagai sumber kehidupan kita ya. Tujuan pembelajaran yang disampaikan pada bab materi ini melalui model pembelajaran yang jarak jauh ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia dan bersuci menjaga kelangsungan ekosistem. Hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci diantaranya bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia, bahwa air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup terutama manusia itu membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Seperti contoh kasus bahwa kita juga sering melihat keran air di masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja oleh orang yang telah selesai bersuci. Terlihat pula tutup keran tidak ditutup rapat sehingga air terus menetes atau merembes. Yang kedua yaitu bahwa bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Poin-poinnya yaitu menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kedua,
keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Resiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya itu kita menggunakan air untuk kebutuhan seperlunya saja, mengingat pentingnya air untuk kebutuhan lainnya, untuk kebutuhan manusia lainnya, untuk kebutuhan makhluk lainnya. Manusia juga butuh air, makhluk lainnya, hewan, tumbuhan juga butuh air. Sebaiknya kita menggunakan air secara tepat dan efisien. Ya, jangan sampai kita membuang-buang air untuk tidak digunakan. Sekedar tambahan wawasan mengenai pentingnya tasamuh dan tatawur wal iftikhar. Tawazun adalah prinsip berkeseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan dua aspek, yaitu akhirat dan dunia atau dunia dan akhirat. Dengan hanya mempertimbangkan aspek akhirat semata, seringkali kita menjadi tidak peduli terhadap aspek keduniaan. Yang kedua adalah tataruf atau bersifat ekstremisme. Contohnya yaitu penggunaan air untuk bersuci hanya dilihat sebagai bentuk ibadah murni pada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua ketentuan untuk menjadikan sahnya bersuci dipenuhi, tetapi tidak peduli apakah penggunaan air dilakukan secara berlebihan, apakah keran air yang kita gunakan telah ditutup kembali, dan bentuk-bentuk pembiaran lainnya. Yang ketiga, tatawur wal ibtikhar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat Islam. Prinsip tatawur wal ibtikhar akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan. Karena itu, sebagai bagian dari sunatullah, prinsip tersebut juga akan melahirkan keberanian kita untuk berpikir dan bertindak inovatif. Ini adalah materi bab 1 atau rangkumannya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini. Ini sedikit rangkuman ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan sendiri ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kita kali ini sementara itu saja ya. Silahkan kalian pelajari bab 1 mulai dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini, itu materinya apa. Untuk minggu depan kita ada sedikit evaluasi atau ulangan bab pertama. Untuk tugas hari ini hanya analogi ya. Nah, jika suatu hari kalian melihat orang yang sedang berwudu di masjid, kemudian setelah selesai berwudu, keran airnya itu dibiarkan mengalir atau tidak menutup kembali keran airnya. Nah, apa tindakan kalian terhadap orang tersebut? Nah, tulis tanggapan kalian di buku tugas ya.